Waduh, Bangga nelpon nih. Kenapa ya? Halo Pak, siap Pak Renta Pak? Hei Ra. Ya, halo Pak. Kami Ra. Oh, iya siap Pak. Kamu dari banyak pagi ya? Ya, udah Pak, udah. Ini saya udah di kantor Pak. Tapi tadi kayaknya ada yang baru ya Pak di kantor ya? Gitu Pak, kita masuk kayak ke bilik-bilik fitting room gitu Pak, tapi ini transparan. Hehe, keren kayaknya Pak. Kita sekarang udah punya ya. Kamu masukin itu adalah bilik dari jadi sebelum masuk kantor kita kita petak agar kita itu terbebas dari itu dicek dulu kan untuk Iya. untuk buka dicek langsung kalau di atas 37,5 untuk stay at home. Tadi oke Pak, oke. Alhamdulillah ini suhunya masih bagus Pak, masih normal. Ya, tapi kan jadi sehat. Ya Pak. Nah, udah gitu, kamu ngaksinnya udah nggak pakai sidik jari lagi kan? Iya. Pakainya face detection. Betul Pak. Recognition itu. Kamu pas tadi masuk lift juga gimana? Ada petunjuknya kan? Iya, betul. Ada anak panahnya Pak. Saya nggak boleh hadap-hadapan tuh sama orang yang ada dalam lift. Ya, jadi kita bikin namanya itu untuk jaga social distancing. Ya, jadi berhadapannya nggak boleh, jadi harus menghadap ke masing-masing tembok di lift. Oh, oke Nah, setelah Pak. itu pun kamu lihat kan pas keluar banyak hand sanitizer di mana-mana kan? Iya. Jadi kalau kamu turun di lantai cabang pun atau turun di lantai berapapun, di mana-mana selalu ada hand sanitizer dan tempat sampah. Cuci tangan terus-terusan ya Pak ya? Iya, kita harus menerapkan pola hidup bersih. By the way, Siap, Pak. kita ngobrolnya jangan sama aku aja. Kebetulan aku lagi virtual meeting nih sama teman-teman L3 Plus. Ya, aku sapa dulu ya. Pak, boleh Pak? Nah. Siap Pak. Halo bro, gimana kabarnya? Aman? Aman bro. Aman. Aman ya? Hai guys. Nah, jadi ini ada Rara nih. Tadi Rara kan baru masuk hari pertama selesai working from home. Jadi hari ini Rara working from office. Nah, Rara tadi nanya banyak hal yang baru Pak katanya di kantor. Terus saya tuh jelasin bahwa apa yang kita lakukan ini sudah 2 minggu. Udah sehat tuh aturan. Ya, 2 minggu ini adalah bagian dari arahan manajemen bahwa kita prioritas 3 hal. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan pegawai serta nasabah. Itu prioritas pertama. Yang kedua, layanan terhadap nasabah. Yang ketiga, baru kita fokus terhadap bisnis. Nah, biar enak, aku minta Bro Benny untuk sharing nih dari poin yang pertama dulu, kaitannya keselamatan dan kesehatan karyawan dan nasabah terkait protokol dari BCM, Business Continuity Management. Silakan Bro Benny. Oke siapa? Halo Nara. Halo Pak Benny. Oke. Apa yang disampaikan Pak Angga ya. Jadi kita emang semua prosedur ini kita sudah sesuai dengan protokol apa yang disampaikan oleh BCM. Mungkin yang paling simpel itu buat kita itu adalah pertama menyediakan masker buat pegawai yang di depan, frontliner, maupun pegawai-pegawai yang ada di unit region maupun area. Terus berikutnya juga penyediaan hand sanitizer. Hand sanitizer, jadi kita nggak perlu jauh-jauh, jadi kita bisa langsung gunakan hand sanitizer di tempat-tempat yang terbuka ya. Terus yang berikutnya juga adalah kita sediakan termogan untuk pemeriksaan bagi tamu maupun pegawai yang mau memasuki ruangan kerja kita. Kita juga menjalankan social distancing, di mana pertama mungkin ya lift sudah kita kan petakan marker-marker. Jadi kawan-kawan juga dianjurkan untuk melakukan komunikasi minimal itu 1 meter sampai 2 meter. Terus kita juga sudah melaksanakan working from home ya. Kita telah menjalankan working from home itu untuk 418 pegawai yang terdiri dari pegawai dari region maupun area. Yang dimana selama perkembangannya itu kita bertambah 518 pegawai. Jadi total sekarang yang sudah untuk fase pertama ini kawan-kawan kita dari region, area maupun dari petugas cabang itu total 936 pegawai yang telah melaksanakan social distance bekerja melalui di rumah.
Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Pak Angga. Silakan Pak Angga. Ya, terima kasih Bro Benny. Jadi yang kita lakukan tadi itu adalah bagian dari prioritas pertama, ya. Di mana tadi sudah disampaikan kita ada split operation, ada working from home, yang working from office juga kita mendapatkan layanan makan siang, ya kita disuplai dari keputusan manajemen, dibayarin full selama 2 bulan, dan juga ada bantuan vitamin, ya bantuan vitamin termasuk juga transport, ya 1 bulan 1 juta loh, itulah untuk semua pegawai kita, baik pegawai tetap, TAD sampai kria juga. Untuk memastikan layanan ini kita memang udah mulai bagi split operation dari 185 cabang. Di batch pertama ini kita tutup 30 cabang untuk dialihkan ke cabang pengganti, ya. Nah dari sisi layanan ini kayaknya Bro Diki yang bisa menjelaskan. Silakan Bro Diki. Iya, Pak. Jadi kan tadi Pak udah bilang juga ya bahwa di tengah kondisi yang seperti ini layanan kepada nasabah tetap harus jalan gitu ya, walaupun dengan kondisi yang terbatas. Kita untuk keselamatan pegawai memang kita lakukan penutupan beberapa cabang. Nah, untuk terkait dengan hal yang tadi ya nasabah harus tahu juga gimana caranya nasabah tahu cabang-cabang yang tutup yang mana. Nah, itu kita buat surat tuh ke nasabah. Kita bikin surat, kita belas lewat WA, isinya menginformasikan yang pertama kita mendoakan nasabah supaya sehat. Yang berikutnya kita kasih tahu bahwa ada beberapa cabang yang tutup, tapi kalau seandainya nasabah tetap akan bertransaksi di cabang, silakan hubungi cabang padanan. Ada cabang-cabang padanan yang kita tulis di sana, termasuk juga PIC-nya siapa, sehingga kalau nasabah nanti ada kesulitan, dia bisa menghubungi PIC-PIC yang ada di list. Di sini ya, daftar surat ke nasabah, daftar cabangnya akan kita terus perbarui supaya nasabah selalu update. Nah di luar itu ya kita juga edukasi ke nasabah. Kalau seandainya mereka tidak sangat terpaksa untuk datang ke cabang, sebaiknya transaksinya tetap di rumah aja atau lewat kantornya. Kita kasih link di situ, akses untuk tahu tentang fitur dan produk knowledge dari Mandiri Online dan MIB. Mereka bisa baca di situ. Jadi tinggal nanti tolong supportnya aja teman-teman. Kalau ada nasabah yang membutuhkan akses untuk bisa mengaktifkan Mandiri Online-nya, tolong cepat dibantu supaya nasabah juga akan nyaman bertransaksi. Dengan kondisi yang terbatas, kita tetap all out untuk memberikan yang terbaik untuk nasabah. Itu Amin. update-nya. Siap, Pak. terima kasih ya Pak Bro Diki. Jadi memang tadi layanan Kita tetap concern, ya. Nah untuk bisnis, kalau ada pertanyaan bisnis gimana coba? Ya, Rana pasti berpikir kayak gitu, Pak bisnis gimana nih? Nah bisnis itu memang ada impact, ya, ada impactnya terhadap bisnis kita dalam kondisi seperti ini. Tapi Bank Mandiri ya punya satu kebijakan yang memang kita inline dengan kebijakan dari OJK dan pemerintah. Mungkin Bro Indro yang bisa jelaskan secara detail. Silakan Bro Indro. Oke, terima kasih Pak Angga. Bisnis kan tidak boleh berhenti nih. Inline banget Bank Mandiri ya. Jadi kita udah keluarkan juga nih beberapa pemetaan dari debitur-debitur kita ya. Terutama yang mikro. Mikro itu nanti ada 2 nih. Antara konsumtif dan produktif. Ada 5 relaksasi yang kita upayakan nih. 1, penangguhan pokok. Kemudian ada defense penangguhan bunga. Penghapusan bunga. Penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu itu nanti kita bikin sistem semacam bank. Jadi bisnis tetap harus tumbuh dan ini saatnya Bank Mandiri juga menunjukkan empati kepada debiturnya. Itulah update-nya, Pak. Ya, Pak. Tidak hanya mikirin internal, tapi juga mikirin eksternal juga. Ya, Pak. Jadi tadi juga disampaikan Pak Indro bisnis itu, ya, bahwa Mandiri secara proaktif sudah melakukan mapping terhadap debitur-debitur kita yang terdampak, baik langsung atau tidak langsung. Contohnya yang langsung itu yang hotel, restoran, kafe, airline. Ya itu nanti kita ada relaksasi dan langsung restru, ya sehingga kolektibilitasnya tetap satu dan menjadi keringanan untuk melakukan pembayaran. Nah sebagai arahan dari saya sih buat teman-teman pesennya ya, bahwa manajemen Mandiri itu sudah sangat luar biasa memberikan motivasi, going concern terhadap kita semua. Ya. Apa yang kemarin kita rasakan, pasti Rara ngerasain dong.
Kemarin kita dapat increment sama Rafaelnya, ya kan Ra? Bayangkan dalam kondisi seperti ini, ya, di mana perusahaan-perusahaan sekarang sudah merumahkan karyawan. Saya tadi baca berita di Detik, yang industri Horeca itu sekitar 50 juta orang yang akan terpapar, ya, terkait dengan dirumahkan karyawannya. Ya, kita sangat bersyukur. Oleh karena itu, tugas kita adalah memberikan yang terbaik buat Bank Mandiri dan demi Merah Putih. Oke, bro? Siap Pak, terima kasih nih Pak, udah jelas nih, jadi kita nggak perlu lesu lagi ya Pak. Dan yang terakhir Pak, untuk semua mandirian mungkin stay healthy, stay safe, biar kita kerja di kantor. Buat kalian tetap di rumah untuk kita. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.